Kalau boleh saya sampaikan, saya tuh datang nggak berani nih pakai jilbab begini nih. Karena masih suasana nggak aman. Sehingga yang ngirim saya ke sana itu bilang gini, kalau bisa jangan dipakai begitu. Kalau istilah kita perempuan ini drihub. Drihub itu kan dipakaikan ke belakang gini aja, bukan begini kan. Terus saya suruh pakai topi lagi. Macam turis itu pakai topi. Jadi kita datang bukan kayak guru lah gitu. Terus pakai celana panjang. Saya datang pakai celana panjang, pakai blus segini. Itu pakai drihub, pakai topi. Sekarang Masya Allah, polisi pun pakai jilbab. Mereka itu masuk Islam itu belajar dulu. Belajar dulu ya. Kan kadang-kadang orang masuk dulu baru belajar. Kalau mereka enggak, udah dipelajarinya baru dia masuk. Nah ini perlu saya sampaikan juga, selama ini Pakistan punya masjid, Turki punya masjid, Indonesia nggak punya masjid. Alhamdulillah dengan gebrakan kita, insya Allah Indonesia punya masjid. Dip dip dip, Dedi Iskandar Batubara. Dip dip dip, Dedi Iskandar Batubara. Satukan langkah untuk Indonesia, dan hidup itu adalah ibadah. Dip dip dip, Dedi Iskandar Batubara. Dip dip dip, Dedi Iskandar Batubara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Dedi Iskandar Batubara di diskusi Deep Institute. Malam hari ini tamu kita agak jauh datangnya, dari Eropa, tepatnya kota London di UK atau Inggris. Alhamdulillah, tanpa ada rencana panjang sebetulnya, saya dikabari oleh teman-teman bahwa Umi Afrah punya waktu malam hari ini untuk mendiskusikan soal perkembangan Islam di Eropa. Tamu saya Umi Afrah, lengkapnya Umi Afrahul Fadilah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mi? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Umi Afrah ini salah seorang aktivis organisasi Islam di London. Beliau ini perwakilan Al-Wasliyah London. Sudah lama tinggal di London, beraktivitas di London sampai dengan hari ini. Kebetulan sedang berada di tanah air, dan tentu waktu yang berharga ini kita akan gunakan untuk bincang-bincang dengan beliau. Karena kita dapat informasi nih di tanah air. Ternyata perkembangan Islam di Eropa itu hari ini sangat pesat sekali. Tentu berita itu akan kita konfirmasi hari ini dengan Umi Afrah. Termasuk juga tentu kita kepengen tahu juga nih ragam kegiatan apa saja yang misalkan dilakukan oleh teman-teman organisasi Islam di London. Saya memang kebetulan alhamdulillah yang lalu sekitar bulan 11 ya Mi ya. Iya. Saya yang ke London ketemu dengan Umi di kedutaan waktu itu, silaturahim juga dengan teman-teman yang lain. Tapi untuk lebih menariknya lagi tentu kita akan gali dari sumbernya langsung. Umi Afrah sudah berapa lama tinggal di London, Mi? Baru 15 tahun. Baru 15 tahun. Baru 15 tahun teman-teman sekalian. Baru 15 tahun. Bekerja ya Mi ya di sana ya? Iya. Bekerja sekaligus juga dakwah. Dakwahnya lewat organisasi. Iya. Hari ini di Al-Wasliyah Di Al-Wasliyah dan di lain community yang lainnya. Saya dengar Umi juga ada grup apa tuh? Grup Nasyid. Grup Nasyid ya, grup Nasyid. Kemarin manggung juga tuh pas Idul Fitri ya? Idul Fitri manggung, terus ada community bangsa asing mengadakan halal food. Halal food. Ya. Itu manggungnya saya tengok di lapangan terbuka gitu ya? Iya. Jadi gini ya,
Kita itu memang grupnya orang Indonesia. Tapi sudah go internasional, segala bangsa kalau dia perlu kita ngundang, dia ngundang kita. Nah, kemarin itu berbagai community dalam suatu organisasi, dia invite kita untuk tampil. Dan itu memang oleh oleh pemerintah kota London dikasih izin ya untuk nampil dikasih. begitu ya? Dikasih, boleh. Kan mereka udah ngurus izinnya, kegiatannya. Waktu itu kalau nggak salah tanggal 8 Mei kemarin, pengunjungnya 1.000 orang lebih. Masya Allah memang. Itu muslim semua atau ada yang non muslim juga? No. Yang hadir itu bukan muslim semua. Orang-orang barat, orang Eropa itu bergabung semuanya di situ. Saya nonton penggalan videonya dan mereka juga appreciate, saya lihat ya. Iya. Sangat menikmati begitu. Masya Allah. Kadang-kadang kalau pas nyanyinya itu yang happy gitu, mereka ikut di situ nari kadang-kadang. Ikut nari ya. Padahal belum tentu mereka paham dan mengerti ya. Iya. Tapi sangat menikmati. Sangat menikmati sekali, Masya Allah. Mungkin itu sedikit dari sekian banyak potret begitu Islam itu hari ini sesungguhnya di London sangat bisa diterima ya, Umi ya. Sekilas informasi sekarang itu sepertinya memang Islam itu sudah mulai terbuka dan sudah mulai berkembang. Kalau dulu awal saya datang ke sana 2006, untuk mencari makanan halal aja susah. Dan untuk berpakaian jilbab pakai gini kita masih takut. Nah, kalau sekarang Masya Allah hampir setiap Jumat itu ada yang masuk Islam. Hampir setiap Jumat? Hampir setiap Jumat. Di masjid? Iya, di masjid. Kemudian nanti kalau hari-hari biasa itu ada istilahnya private ya. Ketemu dengan, kalau kita bilang di sini Ustadz, tapi kalau di sana namanya Maulana. Kalau orang Pakistan kan namanya Maulana gitu. Yeah. Banyak itu yang minta masuk Islam. Nah, kalau perempuannya itu ada beberapa dari tangan saya ya. Orang Poland, udah itu memang orang putih di Inggris itu. Banyak sekali, Masya Allah, banyak sekali. Jadi sekarang Islam di London itu bukan hanya dominan penganutnya itu dari luar London ya, Om ya. Sekarang ini malah justru orang Londonnya sendiri. Orang London itu sendiri, iya. Itu wali kota juga katanya Muslim ya sekarang Muslim, ini? orang Pakistan. Si Khan ya? Iya, Sadiq Khan. Sadiq Khan. Terasa nggak, Mi? Kalau dulu kan waktu Mi datang ke sana kan wali kotanya barangkali masih yang non-Muslim. Sekarang ini ada terasa perbedaan? Ada. Di antaranya dia sudah membuka peluang itu ya untuk orang-orang Muslim, banyak kegiatan. Seperti pernah lihat itu Ramadan kita buka puasa itu di lapangan. Di lapangan saya ada ikut juga berapa kali. Bahkan waktu di Liverpool Station kita dari Indonesia yang menyiapkan bukaan. Menunya Indonesia? Ya. Yang paling terkenal kali onde-onde. Onde-onde ya? Nah, itu menjadi pertanyaan orang di Inggris. How come inside the onde-onde? Gula merah masuk ke dalam. Iya. Jadi itu memang menjadi trending si onde-onde ini. Jadi ya alhamdulillah beberapa Indonesia food mereka tanya gimana ini. Tapi di antara makanan itu memang onde-onde yang terindah. Onde-onde ya. Berarti sekarang ini restoran atau tempat makan yang halal itu sangat gampang ditemui ya? Ya alhamdulillah. Kalau dulu kita mencari tempat halal itu agak susah. Sekarang kalau dari rumah saya itu 7 menit udah ada. Sudah ada ya? Udah ada tempat makanan halal. Nah, satu lagi, kalau di Inggris itu khususnya di London, karena saya tinggal di London ya, kalau memang halal ya bener halal gitu. Nggak ada nggak ada keraguan lah gitu. Kalau nggak halal dia bilang, dia guide kita, itu jangan katanya. Itu nggak halal. Karena saya pernah gitu salah masuk, cepat-cepat di bahu saya, itu nggak halal. Nah, itu yang memberitahu siapa tuh? Tukang jualan. Oh, yang dagang langsung? Yang jaga di dalam itu bilang dia langsung, itu nggak halal. Padahal kalau kita pikirkan kalau dia diem aja kan laku ini jualan kan, tapi dia nggak mau. Kalau halal ya halal, kalau enggak ya enggak. Itu aspek makanan. Berarti kalaupun kita ada kesempatan jalan-jalan ke London, nggak perlu khawatir. Saya kira bukan hanya London ya, UK secara keseluruhan barangkali. Iya, UK segala keseluruhan. Karena setiap kota sudah ada itu. Sudah ada ya. Makanan halal itu. Ya, saya
sempat juga sih ke Liverpool, saya sempat, kemudian kemarin ke Southampton juga sempat. Ya ketemu sih restoran halal gitu yang sangat mudah diakses memang. Iya. Mi. Kita mau tahu juga nih Mi, soal berbusana misalkan. Ya. Kan kita sering dengar juga nih ada pelecehan terhadap perempuan muslim yang pakai apa begini, kadang-kadang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang anti-Islam ya. Itu sekarang di London masih sering kejadian nggak tuh? Enggak. Sejauh ini saya belum ada. Belum ada ya? Belum ada mendengar, tapi kok negara lain kita dengar ya kan. Iya. Tapi sejauh ini belum pernah kita dengar adanya yang begitu. Bahkan waktu Ramadan kita kan pulang lama ya, malam tengah malam, aman-aman aja pulang. Jam 1 malam kita pulang dari tarawih kan agak puasanya kan panjang. Iya, iya. Kalau kita ikut tarawih, seenggaknya kita pulang ke rumah itu jam 1, jam 2. Iya, Alhamdulillah aman aja pulang, nggak ada. Makanya sekarang itu Islam itu saya lihat dari saya datang ya. Dari mulai saya datang sampai sekarang jauh perubahan. Jauh perubahannya. Perubahannya jauh sekali. Bukan hanya faktor kebijakan Wali kota wali gitu. kotanya atau pemerintahnya, tapi juga memang saya lihat mungkin ada kesadaran baru ya, Mi ya. Iya. Kenapa? Karena gini ya, mereka itu masuk Islam itu belajar dulu. Belajar dulu ya. Kan kadang-kadang orang masuk dulu baru belajar. Kalau mereka enggak, udah dipelajarinya baru dia masuk. Maka saya bilang sekarang sudah satu lagi, gereja udah banyak yang kosong. Oh, gereja banyak kosong ya. Nah ini perlu saya sampaikan juga, selama ini Pakistan punya masjid, Turki punya masjid, Indonesia nggak punya masjid. Alhamdulillah dengan gebrakan kita, insya Allah Indonesia punya masjid. Sudah ada sekarang? Sudah, tapi ini lagi ngurusin surat-suratnya. Tapi lain-lain. Bapak tahu berapa? 30 miliar. Belinya? Luasnya? Luas tanahnya saya agak lupa tuh kemarin. Tapi beli 30 miliar? 30 miliar. Itu gimana ngumpulin duitnya? Ngumpulin duit. Kita adakan Zoom. Haha. Termasuk diundang siapa? Erick Thohir ya. Sandiaga. Sandiaga Uno. Terus siapa lagi ya? Banyak beberapa pejabat. Anies juga diundang. Anies. Saat pertama itu kalau nggak salah kita bisa terkumpul sampai 7 miliar. Zoom pertama? Zoom pertama. Mulai berkembang kemana-mana. Dan sekarang untuk pembelian masjid itu sudah klop ya. Duitnya udah klop. Tinggal rehab lah yang lain gitu. Berarti sudah dibayar? Udah di DP. Sudah di DP? Udah di DP kan tinggal ini. Apa namanya surat. Surat-surat ya? Nah lagi surat sekarang. Kalau nanti surat udah selesai ya dilunasi. Itu persisnya daerah mana tuh, Mi? Kalau kemarin itu daerah dekat saya tuh. Arahnya arah ke ujung itu. Pokoknya sejalan dengan tempat tinggal saya. Apa nama tempatnya itu, Mi? Nisden. Nisden ya. Masuk area London juga? Iya. Oh iya. Di zone 2. Zone 2. London tuh kan paling terkenal tuh Oxford tuh, Mi kan? Iya. Kalau kenapa Oxford? Karena orang itu pusat belanja, pusat jajan segala macam. Iya. Dari situ jauh nggak? Jauh lah. Oh jauh ya. Tapi jauh tapi nggak begitu. Dia kan lingkarannya itu begini ya. Jadi kalau dibilang insya Allah ya mudah-mudahan lancar semuanya ini suratnya. Kalau di dekat itu Wembley Stadium. Oh, Wembley. Lebih dekat ke sana. Oke. Mungkin kalau disebut Wembley mungkin orang langsung tahu nih. Tahu. Wembley Stadium. Jadi masih dalam proses surat-surat. Mohon doanya supaya lancar, jangan ada. Kita kan nggak tahu ya kan, walaupun udah di DP, tapi kalau misalnya ada halangan gitu. Dan ini mohon doa kita semua lah, mudah-mudahan proses pembelian dan kemudian nanti proses pembangunan sampai dengan bisa digunakan masjid Indonesia ini bisa betul-betul bermanfaat tidak hanya untuk orang Indonesia. Karena setahu saya kalau di sana kalau ada masjid ya kayak kita lah misalkan kalau ke sana ya mau masjid di dalamnya orang India mau orang apa buat kita nggak ada masalah ya kan. Tentu itu nanti kan akan sangat terbuka kan bagi siapa saja kan. Iya. Boleh nggak saya sampaikan sedikit? Boleh. Saya suatu haru bangga jadi orang Medan karena orang kedua di Medan ini nyumbang untuk pembelian masjid itu 1 M. Masya Allah. Orang kedua. Semoga Allah menggantinya berlipat ganda. Nah, yang lain-lain juga ada yang 100 juta, ada yang 50 juta gitu ya. Iya. Yang saya tahu itu ya orang kedua lah Sumatera Utara
1M. 1M. Kemudian ada lagi dari Direktur Rumah Sakit Permata Madinah. Itu Permata juga, Madinah. ya. Kemarin berlapor ke saya itu sekitar 50 juta. Alhamdulillah. Yang lain-lain juga ada, pokoknya saya nggak usah sebutin lah. Iya. Jadi kenapa saya itu seneng bangga Medan, Sumatera Utara ya, bukan Medan aja, karena yang dari Penyambungan kan Sumatera Utara. Iya. Terketuk hatinya, terus Tergerak ya. tergerak hatinya untuk pembelian masjid di London. Itu saya memang seneng banget gitu ya kan. Dan ini prestasi luar biasa ya, Mi ya. Ya itu dia, makanya saya bilang saya berani ngomong ya kan, karena belum tentu juga daerah lain-lain ikut Bisa, segitu iya. ya. Maka waktu dilaporkan nih namanya dari Sumatera Utara 1M, Senang nangis sekali. saya. Masya Allah. Kemarin kita udah mau ketemuan sama dia, tapi waktunya saya juga sibuk ya kan di sini. Sibuk tuh waktunya nggak ada. Ya mudah-mudahan aja lah insya Allah. Ya Umi Apra pulang ke Medan, ada ngadiri perkawinan, Iya. ada macam-macam ya, Mi ya. Aduh. Kegiatannya. Ngadiri perkawinan putri saya yang bungsu, dakwah lagi, bawa keluarga ke Aceh. Pokoknya Iya. ini banyak ditolak, ini orang minta ceramah. Jadi waktunya nggak ada. Waktunya nggak ada. Selain London, Mi, kan Umi kan ngurusin Al-Wasliyah kan, seingat saya bukan hanya Londonnya ini, atau organisasi komunitas keislamannya kan juga sebagian Eropa yang lain ini. Iya. Kalau boleh dibanding nih, Mi ya, perkembangan Islam di London dengan di beberapa negara Eropa lainnya, seperti apa Umi melihatnya? Kalau di perkembangan di Eropa yang lainnya memang agak apa ya? London itu agak tinggi sedikit tinggi ya perkembangan Islamnya. Sementara negara lain kayaknya adem-adem aja gitu. Nah, kalau di London memang banyaklah kemajuan dan banyak ormas juga sudah banyak di Banyak situ ya. ya. Enggak kalah pentingnya Wasliyah sudah ada di London, Wasliyah di sudah ada UK. di London. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Secara persentase nih, Mi, di London itu sendiri Islamnya berapa persen sih, Mi? Kemarin sudah naik. Kabarnya udah berapa persen ya? Saya lupa tuh berapa persen. Tapi yang pasti sudah persentasenya sudah agak naik. Ya karena apa namanya? Saya kira jadi wali kota di London itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu kan. Sadik kan bisa jadi wali kota, muslim lagi, bisa diterima oleh seluruh apa namanya masyarakat kota London yang tentu Islam di sana kan bukan agama mayoritas ya. Ya. Tapi tidak ada penolakan ya, Mi, ya, terhadap pemimpinan begitu ya. Nah, di situ begini ya. Itu yang perlu kita pelajari, bukan kita pelajari, kita contoh. Tatkala dia menang itu ya, bukan orang muslim aja yang pilih dia. Non muslim juga milih dia. Jadi tatkala dia menang, ya menang. Nggak bisa Diubah ya? Enggak bisa. Nggak bisa ya. Terus dia itu memang turun. Dan ini kan periode kedua dia kan, Mi? Iya. Hah? Jadi berarti kan dia berhasil ya kan? Berhasil, ya. Nah itu dia. Kita salut sih sama dia. Waktu kita buka puasa kemarin dia turun, dia jumpain kita satu-satunya semuanya. Masya Allah, katanya udah lama ya nggak buka puasa bersama. Ini dia friendly sekali gitu. Sangat friendly ya. Jadi alhamdulillah lah, pokoknya sebagaimana yang sering kita tahu bahwa kebangkitan Islam itu kan dari Barat, Dari barat. dari Eropa. Saya banyak pengalaman yang saya lihat mulai dari datang ya. Begitu datang rasanya, aduh. Kalau boleh saya sampaikan, saya tuh datang nggak berani nih pakai jilbab begini nih, karena masih suasana nggak aman. Sehingga yang ngirim saya ke sana itu bilang gini, kalau bisa jangan dipakai begitu. Kalau istilah kita perempuan ini drihub. Drihub itu kan dipakaikan ke belakang gini aja, bukan begini kan. Terus saya suruh pakai topi lagi. Macam turis itu pakai topi. Jadi kita datang bukan kayak guru lah gitu. Terus pakai celana panjang. Saya datang pakai celana panjang, pakai blus segini. Itu pakai drihub, pakai topi. Sekarang Masya Allah, polisi pun pakai jilbab. Nah, Sudah kan? ada ya, Mi ya? Oh, udah banyak. Udah banyak ya. Banyak kali sudah. Di situ saya lihat kebangkitan Islam itu udah nggak ada lah lagi takut udah nggak ada. Ya, saya kemarin kan waktu masuk London PCR dulu tuh kan, diperiksa. Kebetulan dokternya Muslim juga kan. Iya. Dia tanya sama saya kan, ayo Muslim ya, ya Muslim. Ya dia tanya dari mana, dia bilang saya dari Indonesia.
walaupun dia barangkali keturunan Senegal katanya, tapi sudah lama sudah lahir dia di situ. Dia senang sekali gitu kan. Saya senang juga gitu ada dokter yang Muslim gitu. Muslim kan. ya. Berarti hari ini hampir semua profesi di London itu saya yakin itu Islam juga pasti sangat banyak yang menempatinya ya. Mia. Iya, yang saya tahu aja itu menantunya Ziaul Haq tuh dokter Muslim kan. Iya. Anaknya juga dokter. Bahkan waktu kita mau apa namanya nih suntik vaksin, dia bilang dokter yang lain nih, Bismillah katanya, mau dicucukkan ke sini kita nih. Bismillah. Bismillah. Saya bilang ya. Kaget ya kan? Muslim, ya kan? Harapannya Mi ke depan ini Mi, untuk apa namanya ya barangkali untuk menjadi perbandingan ya. Umi kan udah tinggal di London 15 tahun, kemudian meninggalkan Indonesia tentu sekian lama itulah begitu ya. Harapan Umi untuk umat Islam di luar London barangkali dengan mencontoh apa yang sudah ada di London, kira-kira seperti apa nih ekspektasinya Umi ini? Harapan saya untuk umat Islam yang di luar London, ya kalau memang kita Islam usahakanlah yang kafah. Kafah, ya. Kafah satu. Jangan satu posisi sini Islam, sisi lain enggak. Kenapa? Satu aja. Kenapa mereka banyak yang masuk Islam itu? Mereka belajar daripada an-nazafatu minal iman. Itu satu aja. Sementara kita di sini kan kalau Muslim kadang-kadang cuma KTP aja ya kan. Iya. Kalau di sana memang benar-benar mereka itu mengamalkan. Nah, jadi saya berharap kepada seluruh Muslim, marilah kita jalankanlah sesuai dengan ajaran Islam dimanapun kita berada, ya kan, di mana saja. Karena terus terang, sebenarnya orang non Muslim yang di Eropa itu dia menjalankan isi Al-Quran. Kita yang punya Al-Quran, enggak kan? Belum tentu menjalankan sepenuhnya. Belum tentu menjalankan. Iya. Saya bilang satu aja lah. Yang itu tadi an-nazafatu minal iman tadi kan. Nah jadi tolonglah, misalnya kita benar-benar Muslim, buang sampah lah satu, nggak usah cerita yang lain-lain. Buang sampah janganlah sembarangan. Iya. Saya kebawa lah Pak. Iya. Saya kebawa, jangan saya malu sendiri. Teman saya jalan ini, kok dimasukin tas itu sampah katanya. Kayaknya saya bisa buang begitu ya kan. Makan salak, buang sana sampahnya. Minum aqua saya buang, tapi nggak bisa. Karena apa? Darkum itu sudah melengket di hati kita. Tahu kan darkum? Iya. Sadar hukum, Sadar ya hukum. kan? Jadi saya nggak mau karena saya di London, saya jalankan darkum. Tapi toto saya ke Keluar dari negara London. lain berubah nggak bisa. Itu sekarang tas tangan saya itu penuh sampah tuh. Iya ya. Jadi saya makan apa-apa saya masukin. Nanti ketemu tong sampah baru. Nah itulah satu lah dulu. Satu aja gitu mungkin ya insya Allah. Kalau itu sih dijalankan. Nah kemudian lagi kalau bisa untuk Indonesia ini jangan lagi lah digunakan jam karet itu. Saya udah masyarakatkan di mana-mana. Nanti kita diundang jam 2. Acaranya jam Ban. 4. Jadi jangan kayak gitu. Kita tukarlah istilah jam karet itu dengan jam paku. Jam paku. Nah, kalau kayak gitu kan bisa, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya. Dalam Islam apa tuh Pak? Kalau tepat itu apa? Tertib atau kalau on time gitu? Iyalah tertib lah. Tertib kan? Nah itulah. Kalau itu aja pun dijalankan bisa. Kita udah ke bawah-bawah ini, biasa kok. Jam karet, aduh saya bilang gimana ini. Memang itu tradisinya mereka. Saya beberapa kali pengalaman lah ya hadir pertemuan dengan mereka baik di London maupun di beberapa negara lain ya. Kalau pertemuannya jam 10 pagi, jam 9.30 mereka sudah ada di lokasi biasanya. Setengah jam sebelum itu. Dan mereka on time menunggu kita gitu. Ya kadang-kadang malu juga sih. Kita bisa kadang-kadang lebih telat gitu ya. Tapi lama-lama akhirnya terbiasa juga ya. Memang ini faktor kebiasaan sebenarnya ya. Iya. Kalau sudah terbiasa insya Allah. Di London kan saya tuh mimpin beberapa komunisi ya. PBML Pengajian Bulanan Muslimat London. Mereka tahu kalau acara itu jam 12, begitu jam 12 walaupun 3 orang 4 orang saya mulain. Akhirnya mereka terbiasa. Nanti Umi tuh kalau udah ngisi pengajian jam 12, akhirnya mereka begitu sebelum jam 12 udah datang. Nah. Jadi gini ya Pak ya. Kalau nggak kita mulain,
Ibda bin Nafsi itu gimana? Bapak lah selaku anggota wakil rakyat, cobalah pelan-pelan ya kan. Karena kalau nggak dari bawah kita ajarin nggak bisa. Masya Allah. Itu pelajaran penting ya Mi? Iya. Negara yang bukan mayoritas Muslim tidak menggunakan apa namanya Islam sebagai dasar negaranya, tapi justru menerapkan prinsip-prinsip keislaman itu, Ya. tertib, bersih, Nah, jujur, tidak korupsi, gitu Tidak. ya. Waduh, iya. kenapa nggak korupsi? Saya merasakan ya. Kita kan bayar taks ya. Ini Bayar taks, kisah nyata pribadi saya. Kita kan bayar taks tuh tiap bulan ya. Tahun lalu lebih saya bayar taks. Lebihnya 1.320. Dipulang. Pound. Iya. Kan tiap bulan dipotong tuh gaji kita. Pada setiap April dikembaliin 1.320 tahun lalu. Setiap April tuh nerima. Ini saya kan di sini nih. Udah datang emailnya. Taks saya berlebih lagi. 606 pound. Tuh. Coba. Wallahu a'lam lah kalau di Indonesia kalau kita lebih bayar apa dikembaliin atau enggak. Lebih bayar lama sekali ngurus kembaliannya. Bayu, enggak. Dia langsung nanti. Iya. Udah dia kasih tahu terus masuk ke rekening kita. Gimana itu coba? Bisa nggak kira-kira diterapkan di Indonesia? Saya kira kita mesti optimis ke depan, insya Allah mudah-mudahan ya Mi ya. Iya. Kalau mau maju memang harus begitulah. Harus, negara ini. dan harus berani. Dan harus berani. Biarin kita kadang-kadang kan nggak disukain orang ya kayak gitu, tapi kita harus berani. Pakailah prinsip al yakinu la yuzallu bisa. Masya Allah. Baik sahabat Dip, diskusi ini bisa berlangsung berjam-jam sebetulnya dengan ragam tema dan pembahasan gitu. Tapi itu sebagian cerita soal perkembangan Islam di London dengan Umi Afrah. Barangkali sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan nih sebagai penutup? Saya berharap, yang saya sampaikan, saya berharap agar ke depan kita ini bukan rakyat Indonesia aja, Muslim, di mana saja berada, kapan saja kita mulailah dengan ibda bin nafsi, menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan dan kebersihan hati. Kayaknya itu aja deh. Itu ya. Makasih Umi Afrah, insya Allah Sama-sama. sehat-sehat. Amin. Ini beliau akan segera kembali lagi ke London untuk menjalankan tugas. Beliau ini mengajar di sana ya, Mi? Social Ngajar, care juga. Social care juga ya. Jumpu, istilah kita Iya, jumpu. Terus ngajar di Ngajar. PBML, terus ngajar Quran. Mengajar Quran. Masya Allah. Dan untuk Anissa Robana sebagai pembina. Oh, Anissa Romnas yang apa itu ya? Mi? Ya, Yang nasyid ya? Lihatlah di YouTube itu ada Anissa Robana London. Ya, kemarin Pak Anies datang ke sana ya? Iya. Ketemu sama orang Umi ya? Alhamdulillah, Masya iya. Allah. Baik, terima kasih. Bincang-bincang yang sangat menarik soal Islam yang ada di London. Kita ketemu lagi bersama saya Deddy Iskandar Batubara dalam tema dan kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.